satu-satunya cara adalah melakukan tes PCR. Yang menjadi pertanyaan pada saat itu, dari mana reagen yang bisa dipakai untuk melakukan tes PCR? Hanya ada dua negara yang ketika itu bisa menghasilkan tes PCR, China dan Korea. Sekali lagi, di tengah situasi yang sangat menegangkan, keputusan besar harus diambil, maka gugus tugas memutuskan untuk segera mengadakan tes PCR, apalagi ketika itu diminta oleh WHO bahwa 4% dari jumlah penduduk itu harus dilakukan tes. Sekarang ramai dibicarakan seakan-akan tim gugus tugas melakukan pengadaan tes PCR secara sembrono, tidak melakukan kajian. Di awal tadi saya katakan, lembaga internasional seperti WHO maupun Indonesia pada awal-awal COVID-19 juga tidak pernah mengetahui bagaimana langkah terbaik dalam penanganan COVID-19. Dan apa yang dilakukan sekali lagi oleh tim gugus tugas berorientasi kepada bagaimana secepat mungkin kita bisa mengendalikan penularan, secepat mungkin bisa mengetahui warga masyarakat yang tertular, sehingga kemudian bisa dilakukan isolasi atau karantina sehingga tidak menulari orang lain. Agustus, kalau tidak salah 4 Agustus 2020 yang menyampaikan bahwa ada sejumlah alat kesehatan yang dikembalikan begitu. Lalu kemudian tidak selang beberapa minggu itu BPKP mengeluarkan audit kembali begitu, yang menyampaikan bahwa ada 7 pengadaan yang telah selesai dilakukan audit oleh BPKP. Dari 7 pengadaan tersebut terdapat 7 perusahaan yang melakukan pengadaan barang begitu. Lalu kemudian ketika kami coba cross check terhadap dokumen akta perusahaan yang dimiliki, dan juga kami coba melakukan cross check ke dokumen atau informasi yang dimiliki oleh Gakeslab, gabungan alat kesehatan dan laboratorium begitu, itu ditemukan dari 7 perusahaan yang memenangkan tender atau mendapatkan proyek pengadaan dari BNPB, itu hanya 2 yang memiliki pengalaman mengenai alat kesehatan begitu. Ya, berdasarkan hasil analisis yang ICW lakukan terhadap dugaan pengembalian barang alat kesehatan yang dilakukan oleh sejumlah laboratorium ke BNPB sebanyak 498.644 unit, itu kami menilai dan menganalisis setidaknya ada sekitar 169,1 miliar potensi kerugian negara yang muncul akibat pengembalian barang atau alat kesehatan, atau sekitar hampir 170 miliar.